Selamat datang di presentasi moneter. Dalam presentasi ini, kami generasi emas yang beranggotakan saya, Ana, dan dua teman saya, Aldira dan Aras, akan mempresentasikan strategi monetisasi, perluasan pasar, dan rekonstruksi bisnis 1000. Sejalan dengan visi 1000 untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, tujuan besar dari strategi ini ialah monetisasi pada layanan aplikasi yang didukung oleh perluasan jangkauan pasar yang dalam perwujudannya terdapat dua tantangan besar yang coba kami selesaikan. Pertama, menemukan model bisnis yang tepat untuk dimonetisasi. Kedua, optimalisasi pendekatan pada target pasar melalui strategi paket 1000 premium yang terjangkau dan penambahan fitur juga e-wallet. Sebelum beranjak pada penjelasan yang lebih detail mengenai strategi moneter yang kami usung, berikut analisis profil perusahaan 1000. Model bisnis 1000 bergerak di bidang jasa pengatur dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi yang meliputi pencatatan transaksi, budgeting, rekomendasi keuangan, dan tujuan keuangan, di mana keuntungannya banyak berasal dari penawaran financial advisor yang termasuk dalam fitur aplikasi. Dari layanan yang ditawarkan, 1000 berhasil memiliki total 280.000 pengguna dengan 70.000 pengguna aktif per bulannya. Sedangkan segmentasi pasar yang dituju oleh 1000 sendiri ialah generasi Z dan mahasiswa akhir atau fresh graduate atau yang early professional yang membutuhkan jasa pengelolaan keuangan, yang kemudian kami perluas jangkauannya dengan memasukkan UMKM di dalamnya. Terakhir, arah strategi 1000 yang coba kami kembangkan dari sebelumnya ialah pertama, monetisasi layanan di dalam aplikasi maupun melalui kerjasama bisnis. Kedua, pengembangan dan perbaikan fitur dalam aplikasi yang sesuai dengan demand pasar. Untuk mencapai perumusan strategi yang tepat, kami melakukan quick survey dengan 25 generasi Z dan UMKM mengenai pandangan mereka terhadap literasi keuangan dan preferensi mereka terkait aplikasi yang digunakan, di mana berhasil membawa kami pada 5 takeaways penting. Pertama, sebagian besar generasi Z maupun UMKM mengetahui urgensi dan cara memonitor arus keuangan. Mereka juga memiliki tujuan keuangan, meskipun sebagian besarnya cenderung sering lupa melakukan pencatatan arus keuangan dan belum menggunakan aplikasi untuk memonitor arus keuangan. Sebagai pengguna, dua kelompok tersebut sebagian besarnya cenderung menyukai aplikasi dengan tampilan menarik, memiliki banyak fitur, cepat, dan tepat guna. Setelah mengenali analisis konsumen pada slide sebelumnya, saat ini mari kita melihat potensi pasar yang mungkin akan dihadapi oleh 1000. Nah, seperti solusi bisnis yang kami tawarkan, 1000 dapat memperluas pasarnya melalui strategi bisnis B2B dan juga B2C. Kami membagi analisis tersebut melalui 3 indikator, yaitu motivasi, kebutuhan, dan juga faktor membeli. Untuk B2B yang kami tujukan kepada UMKM, motivasi dapat timbul sebagai upaya pengintegrasian bisnis dengan bantuan digital financing secara efektif dan juga efisien. Kebutuhan UMKM terkait urgensi 1000 dapat membantu mereka untuk melakukan pencatatan transaksi jual beli sekaligus terdapat layanan konsultasi bisnis. Nah, dengan fitur yang ditawarkan, pihak UMKM ini dapat memutuskan untuk membeli produk 1000 berdasarkan performa fasilitas yang tersedia dan juga kredibilitas konsultan bisnis. Di sisi lain, bagi individu, motivasi timbul berdasarkan kesadaran untuk mengelola personal financing bagi diri sendiri. Dengan 1000, individu mungkin membutuhkannya untuk membantu alokasi pemasukan dan juga pengeluaran harian, serta berkesempatan untuk berkonsultasi dengan financial planner terpercaya terkait budgeting maupun investasi yang sesuai. Nah, berdasarkan motivasi dan kebutuhan tersebut, individu dapat menentukan faktor pembeliannya berdasarkan bundling price, aksesibilitas pencatatan finansial, dan juga kesesuaian rekomendasi keuangan. Kemudian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sekitar 60% penduduk Indonesia merupakan generasi Z dan juga milenial, dengan masing-masing 27,94% bagi generasi Z dan juga 25,87% bagi milenial. Kedua generasi tersebut memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian Indonesia dengan dukungan pemahaman internet serta probabilitas kesadaran untuk melek finansial. Terkait UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa akhir 2021 lalu tercatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 60 juta bisnis dan 20 juta diantaranya sudah memasuki ekosistem digital. Suatu hal yang bagus untuk memasuki pasar UMKM dengan menawarkan fitur 1000 untuk mendukung perjalanan bisnis digital bagi UMKM pada era digitalisasi. Berikut merupakan analisis beberapa kompetitor dari 1000, yakni Wallet, Finansialku, Money Lover, dan juga Monofy. Dapat terlihat bahwa penilaian yang didapatkan 1000 sebesar 4,2 dari total 5 poin. Menjadi suatu langkah yang bagus nih, namun perlu beberapa perbaikan karena mayoritas review menggarisbawahi terkait kendala user experience-nya. Namun demikian, dari segi harga yang ditawarkan, 1000 dapat menjadi harga yang paling terjangkau di antara kompetitornya dengan produk dan fitur yang lengkap, seperti pencatatan transaksi, perencanaan keuangan, konsultasi keuangan, serta adanya e-wallet. Nah, dalam segmentasi produknya pula, 1000 menjadi paket komplit dengan hadir di antara individu dan juga UMKM.
sehingga analisis SBOT 1000 dapat terlihat melalui bagian di samping. Kekuatan dari bisnis 1000 ini juga menjadi fitur unggulan dari 1000 dengan adanya individu dan UMKM, fitur yang lengkap namun dengan harga yang tetap terjangkau. Selanjutnya, bagaimana strategi monetisasi yang dijalankan 1000 dapat terlihat melalui bagian berikut. Pertama, 1000 dapat menggandeng B2B dan juga B2C sebagai upaya untuk memperluas monetisasi 1000. Kemudian, strategi monetisasi tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan opsi 1000 premium yang bergerak seperti adanya member 1000, baik bagi individual maupun bagi UMKM. Nah, langkah selanjutnya menjadi lebih objektif lagi dengan mengadakan sosialisasi, menggandeng influencer atau key opinion leader guna menyuarakan gerakan melek finansial agar kesadaran individu semakin terbangun. Bagi UMKM, tim 1000 dapat melakukan sosialisasi, mencari konsultan bisnis yang kredibel. Nah, sebagai finalisasi, 1000 dapat melakukan riset pasar lebih lanjut, memperbaiki user interface maupun UC experience, proses pemasaran, dan juga menjalin kerjasama dengan mitra aplikasi di bidang financial teknologi sebagai upaya penyediaan fitur seperti e-wallet, investasi, peer-to-peer lending, dan sebagainya yang kemudian dapat muncul strategi monetisasi 1000, 2000, dan juga 3000. Strategi monetisasi yang pertama adalah service bundle. Ini merupakan strategi dengan memberikan beberapa jenis layanan sekaligus dalam satu paket dengan tingkatan harga yang berbeda seperti tabel di samping ini. Tujuan dari strategi bundling adalah untuk meningkatkan user experience dan untuk meningkatkan revenue. Untuk implementasinya, 1000 menghadirkan layanan premium dalam 3 tingkatan harga dengan 2 jenis layanan, yaitu bagi individu dan juga UMKM. Untuk harga layanan akan dimulai dari Rp9.900 saja. Selanjutnya adalah partnership dengan mitra investasi. Ini merupakan strategi untuk bekerja sama dengan platform investasi aset finansial untuk memfasilitasi user 1000 dalam menginvestasikan asetnya. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar, mendapatkan sharing profit, dan juga membantu user untuk diversifikasi asetnya. Target partner platform investasi yang kami sarankan adalah Barek, Sahabi, Bit, Indo, Dax, Ajaib, dan juga Peluang. Strategi berikutnya adalah menghadirkan 1000 e-wallet. Seringkali dijumpai masalah bahwa uang kita tersebar di beberapa e-wallet, namun masing-masing nominalnya sedikit saja. Berangkat dari latar belakang itu, 1000 e-wallet akan bekerja sama dengan mitra untuk dapat memindahkan saldo dari e-wallet mitra ke e-wallet milik 1000. Tujuan strategi ini adalah untuk mempercepat proses pemindahan saldo antar e-wallet dan juga memberikan revenue bagi 1000 dengan adanya biaya administrasi. Kami menargetkan GoPay, Shopee, Dana, OVO, dan juga Link Aja sebagai partner dari 1000. Lalu berikutnya adalah partnership with peer-to-peer lending. Ini merupakan layanan yang diberikan 1000 untuk menghubungkan UMKM user 1000 yang membutuhkan pinjaman modal dalam mengembangkan bisnisnya dengan lender yang terdapat dalam platform tersebut. Tujuannya adalah agar 1000 mendapatkan sharing profit dari mitra platform peer-to-peer lending. Lalu peer-to-peer lending yang menjadi target partner 1000 adalah Indodana, Easy Cash, Yulo, ada Pundi, dan juga ada kami. Di sini kami memiliki beberapa supporting strategis. Yang pertama adalah perbaikan sistem aplikasi. Berdasarkan review user 1000 ditemukan kritik akibat aplikasi yang seringkali mengalami bug. Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem aplikasi dan juga peningkatan performance dari aplikasi untuk menciptakan brand loyalty dari user. Selanjutnya, optimalisasi UI UX. UI UX membuat tampilan aplikasi menjadi cantik, tapi kita juga perlu mempertimbangkan kenyamanan dan juga kemudahan pengguna dalam mengaksesnya. Dengan demikian, ini akan membantu user mendapatkan value yang maksimal dan menciptakan brand loyalty dari user. Yang ketiga adalah 1000 Games. Ini adalah fitur games yang dapat dimainkan langsung dalam aplikasi 1000 bersama teman atau sesama user. Fitur games dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan juga meningkatkan durasi pengguna untuk berselancar di aplikasi 1000. Ini akan bermanfaat untuk meningkatkan traffic aplikasi dan juga menciptakan brand loyalty dari user. Digital marketing penting untuk menjangkau pelanggan. Melalui sosial media, kita dapat mengunggah konten yang engaging untuk meningkatkan engagement, market reach, dan juga brand awareness. Selanjutnya adalah SEO. SEO merupakan upaya dalam membuat website 1000 akan muncul dalam ranking teratas pada hasil pencarian. Ini dapat meningkatkan traffic dan juga memperluas jangkauan audiens. Strategi berikutnya adalah event dan podcast. Mengadakan workshop luring di beberapa kampus Indonesia dan juga membuat podcast yang diunggah di Spotify tentang financial literasi. Dan yang ketiga adalah community base, di mana kita akan menjalin kerjasama dengan komunitas yang memiliki visi dan karakteristik sesuai potensial user 1000. Hal ini dapat memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan brand loyalty. Dan yang keempat adalah influencer, call atau ambassador. Di sini kita akan bekerja sama dengan influencer yang ahli pada bidang financial literasi untuk memasarkan produk 1000 ke audiens. Hal ini dapat memperluas jangkauan brand campaign, meningkatkan brand awareness, dan juga membangun kredibilitas dan kepercayaan dari konsumen. Proyeksi keuangan kami adalah 1000 akan mendapatkan revenue dari hasil penjualan 1000 premium dengan detail seperti tabel di samping, dengan total proyeksi pemasukan sebesar 650-500 ribu juta per bulannya dan proyeksi pengeluaran untuk monetisasi sebesar 837-800 ribu rupiah selama 1 tahun. Konklusi dari strategi kami adalah tim generasi emas akan menggunakan strategi moneter yaitu strategi 1000 monetisasi, memperluas pasar, dan rekonstruksi bisnis dengan the most main strategis adalah 1000 premium, lalu selanjutnya ada partnership mitra investasi, 1000 e-wallet, dan partnership dengan mitra peer-to-peer lending
branding. Selain itu, kami juga memiliki supporting strategis berupa perbaikan sistem aplikasi, optimalisasi UI UX, dan juga 1000 game serta digital marketing. Beli makan pakai ikan mas, tambah ketupat ataupun nasi. Cukup sekian dari Generasi Emas, salam hormat dan terima kasih.